Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian di Vocare Ministry. Selama ini kita membahas topik-topik atau topikal. Nah, kali ini akan berbeda sekali. Kita akan mempelajari untuk memahami Alkitab. Karena bagi saya ini sangat penting sekali sebagai orang Kristen. Seringkali pikiran-pikiran kita, walaupun kita disebut sebagai orang percaya, lebih banyak dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia. Ya, nanti akan nyata di dalam pada waktu kita mengambil keputusan, mengambil satu tindakan, ya, karena kita kurang menguasai atau kurang betul-betul memahami firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya untuk pelajaran ini. Nah, kita akan memahami Alkitab di sini dalam bentuk per buku kita bahasnya. Per buku supaya kita mendapatkan kerangka yang jelas, kerangka acuan yang jelas. Nanti saudara pada waktu membaca yang detailnya, Anda sudah mempunyai satu kerangkanya, sehingga mungkin lebih mudah dipahami. Ya, sebelumnya kita akan membaca dulu satu ayat di Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga, ada kata sambung ya, ini penting sekali. Kamu dengan segala hikmat mengajar. Maka firman Tuhan itu sumber hikmat bagi orang percaya, ya, untuk mengajar dan menegur. Kalau menegur seseorang tanpa hikmat, hasilnya akan parah sekali. Ya, seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Bagi saya ya, hati yang bergembira, hati yang penuh sukacita itu penting sekali, terutama pada waktu kita menghadapi berbagai pencobaan, seperti COVID saat ini, membuat kita seringkali sangat ketakutan. Sehingga kalau kita bisa bernyanyi, mazmur, puji-pujian, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, itu penting sekali. Ya, mari kita lanjutkan. Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena yang pertama, perkataan Kristus atau firman Tuhan memiliki peran yang penting sebagai dasar dari iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kalau tidak, iman kita akan ngaco lah, tidak benar. Bilang kita beriman kepada Kristus, tapi segala pikiran kita tidak sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena setelah kita mendengar, kita menghidupinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu firman yang nyata di dalam kehidupan kita, sebagaimana ada satu lagu, hidup kita adalah bagaikan kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, hanya persoalannya di sini, firman itu tidak secara alami tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam orang percaya. Kita tidak bisa menganggap bahwa ini karena ini sifatnya ilahi, kita tidur malam, nanti Tuhan memberikan firman-Nya itu masuk ke dalam diri kita dengan cara yang ajaib sekali. Bukan begitu. Ya, melainkan harus menyediakan hati, ruang untuk firman itu memenuhi hati kita dan memperkaya kita dengan nasihat, perintah, larangan, dan petunjuk dari Allah. Mau nggak mau kita mesti tekun belajar firman Tuhan. Ya, nah firman adalah pesan yang diilhamkan, dinafaskan, dihembuskan oleh Allah sendiri yang akan menuntun manusia kepada kebenaran. Hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kita betul-betul kepada kebenaran yang sejati. Nah, ini saya tidak bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, manfaatnya banyak di sana, ya. Nah, dengan belajar memahami Alkitab dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Pertama, mengenal isi hati, pimpinan, dan petunjuk dari Tuhan, dari Allah kita. Ya, kalau kita dekat dengan seseorang atau misalnya suami kita, istri kita, atau orang tua kita, ya, pasti kita akan mengenal isi hati dia. Waktu dia bergerak sedikit aja kita kira-kira udah tahu apa yang dia mau melakukan, karena saking dekatnya. Nah, ini dia, kita mengenal isi hati daripada Tuhan. Kemudian, sehingga kita memiliki perspektif ilahi, dan kita menjadi berhikmat, bukan hikmat dunia yang seperti tadi saya katakan.
Jadi cara memandang dunia ini betul-betul berbeda sekali. Ya, tidak sama lagi. Itu yang paling penting. Itu kalau kita belajar firman dengan sungguh-sungguh. Nah, ini juga membentuk kebiasaan baru, pikiran dan pengetahuan yang benar. Kalau kita membaca firman Tuhan tidak sampai di sini, itu hanya sekedar pengetahuan kosong, ya. Dan sehingga harusnya membentuk karakter menjadi serupa dengan Kristus dan melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan. Karena sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dengan hanya anugerah bukan karena perbuatan, tetapi setelah itu kita harus melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Bagaimana kita berbuah di dalam kehidupan kita buat kebaikan sesama. Ini yang paling penting, ya. Nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Pelita dan terang. Ini berbicara mengenai cahaya. Kalau seorang petambang itu masuk ke daerah yang gelap sekali, dia akan memakai lampu senter yang ditaruh di dahinya. Nah, itu bagaikan firman itu pelita dan terang. Ditaruh di sini dan lihatlah apa yang terjadi. Sinar yang keluar ke dari baterai atau senter itu tidak menyinari kita, tapi menyinari jalan di depan kita sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Ini yang saudara mesti pahami benar-benar. Jadi firman itu akan menuntun setiap langkah kita, ya, dan kita akan berjalan di dalam bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, metode untuk memahami Alkitab itu banyak sekali, ya. Nah, ada yang metode devosional, ya. Jadi kalau kalian kenal dengan santapan harian, saat teduh, ya, kalian membaca beberapa ayat, kemudian ada satu uraian di situ, kalian berdoa paling itu sekitar 10 menit, 15 menit. Itu sifatnya devosional. Ada yang belajar lebih dalam lagi, ya. Nah, ada juga orang yang menghafalkan ayat, ya. Menghafalkan ayat itu juga sangat bagus sekali. Bahkan dulu saya waktu muda, saya menghafal katakan Mazmur 25, ya, Mazmur 23, ya. Nanti saya bisa sampaikan dengan seperti membaca puisi dengan suara yang keluar gitu ya. Tuhan adalah gembalaku, begitu ya. Itu penting sekali. Dan saya itu diajarkan juga oleh seorang hamba Tuhan. Itu juga bisa menghibur kita. Nah, ada juga orang yang menghafal ayat, cuma seringkali ada jeleknya. Ada satu teman saya menghafal ayat, setiap hari dia coba menghafal satu ayat. Jadi kalau kemana-mana tuh, kalau ketemu teman dan sebagainya ya, yang dibicarakan tuh ayat yang keluar, ya. Nah, lucunya pada waktu dia berdoa, itu seluruh ayat tuh keluar semua di dalam doanya. Sehingga doanya itu kehilangan konteks. Kehilangan konteks. Hanya ayat-ayat tadi diucapkan, ya. Nah, kita membaca Alkitab itu harus dalam konteks. Jadi kita memahami isinya. Itu yang paling penting, ya. Kalau sekali lagi ya, menghafal ayat tidak salah, tetapi tetap harus kita belajar firman Tuhan juga kita mengerti. Katakan satu kitab kita perlu membahasnya. Ya, nah untuk belajar satu kitab kita pakai metode pertama kita survei. Survei itu telescopic view. Caranya Anda membaca berkali-kali ayat satu satu buku, kalau bisa sekaligus. Makanya saudara ambil dulu kitab-kitab pendek yang maksimum 6 atau 8 pasal, dan Anda harus membaca terus-menerus supaya kita bisa melihat secara keseluruhan dulu. Ya, misalnya saat ini saya ada di lantai 18. Saya bisa melihat di sana ada cengkareng, ya. Di sebelah sana ada rawa buaya, begitu ya. Ada gedung tulisannya OTG misalnya ya. Nah, tetapi saya bisa melihat keseluruhan tuh, besar sekali. Tetapi saya tidak bisa mendetail. Nah, itu survei itu telescopic view sambil kita melihat background dari Alkitab, dari kitab yang kita bahas. Ya. Nah, kalau analisis kita belajar lebih dalam lagi. Coba kita lihat, kita belajar Alkitab, lihat dari sudut pandang kita lebih detail. Kita menguraikan. Biasanya kalau dulu kan kita pakai pensil atau apa ya. Saudara sekarang kalau pakai Word ya, nanti Anda kasih warna bold beberapa tempat yang penting Anda menemukan.
nanti dari situ bisa membuat tentative outline, ya. Itu kemudian terakhir kita menganalisiskan menjadi semua yang temuan-temuan Anda menjadi satu outline yang bagus sekali, sehingga saudara bisa betul-betul mengerti isi daripada kitab tersebut. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau survei itu melakukan observasi, dapatkan gambaran besar, ya kita harus membaca keseluruhan berulang-ulang, ya. Kemudian kalau ini analisis, ya, meringkas dengan menganalisis ayat demi ayat dalam setiap perikop, katakan ya, Anda memberi tanda misalnya dengan warna kuning atau bold, ayat-ayat yang penting atau kata-kata yang penting. Kemudian terakhir kita menyatukan kembali sehingga kita bisa melihat gambaran besar outline yang kita dapat, sehingga itu bisa menjadi acuan dalam kehidupan kita. Ini jadi ada survei, analisis, dan sintesis, ya. Sekarang kita akan masuk belajar apa yang tadi kita udah sampaikan, dan ini Efesus pengantar adalah untuk membahas background daripada kitab Efesus. Nanti video yang kedua kita akan membahas mengenai outline, cara membuat outline, ya. Nah, sekarang kita masuk dulu Efesus. Nah, Efesus itu dikatakan ini adalah surat penjara, karena ditulis di penjara waktu Rasul Paulus dipenjarakan di kota Roma. Dan ini bersifat formal dan umum, ya. Dan kitab ini kalau dilihat ayat-ayatnya, dia banyak persamaannya dengan kitab Kolose, jadi disebut kitab kembar, ya, dan ditulis sekitar tahun 60 atau 61 Masehi. Dan ini ditujukan kepada jemaat Kristen, bukan hanya di kota Efesus, tetapi gereja-gereja di seputar Efesus, ya, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita pertama, kalau mau belajar satu kitab, kita melihat petanya dulu. Dengan melihat peta, biasanya memberi satu visual yang bagus sekali, sehingga kita lebih mudah memahami. Kita lihat ini kota Efesus ada di mana, ya. Nah, kita lihat nih, ini ternyata Efesus di sini, ya. Efesus ada di kota ini, di tempat dekat sini, dekat Aegean Sea, di sini Selat Bosporus, ya. Nah, Efesus. Nah, Yerusalem ada di bawah sini, gitu. Yerusalem ada di bawah sini. Nah, kalau saudara membaca 1 Petrus 1 kepada pendatang yang tersebar di Galatia, Bitinia, Kapadokia, Pontius, dan Asia Kecil. Nah, ini semua ada di daerah sini, saudara. Ya, oke. Sekarang kita lihat peta ini di zaman modern. Zaman modern ternyata peta ini yang warnanya agak pink, ini adalah negara Turki. Berarti semua ini banyak di negara Turki, dan sebagian Turki ini ada kayak Istanbul ini ada di Eropa. Maka mereka bikin jembatan besar sekali di selat ini, gitu ya. Saya pernah pergi mendarat ikut tur ke Istanbul, mendarat di Istanbul. Saya keliling nih ke sini nih, ke daerah sini. Di sini ada kuda Troas nih ceritanya, yang ada filmnya. Kemudian ke sini, ke Izmir. Nah, ini daerah Efesus di sini. Kemudian saya putar sini ke Kapadokia. Nanti kita lihat Kapadokia, ke Ankara, terus balik lagi ke Istanbul sini. Ini makan waktu, memang nginep-nginep ya. Makan waktu 12 hari, dan di bus itu bisa sekitar 8 jam, 7 jam, 5 jam gitu ya. Jauh sekali itu. Sedangkan Turki perbatasannya adalah sampai di sini nih. Kami hanya putar di sini. Ya, kalau orang dari Yerusalem mau jalan ke sini luar biasa itu. Saya juga sampai akhirnya nangis dalam hati saya waktu saya ikut itu tur, betapa susahnya mereka. Dan mereka dalam perjalanan itu di tengah-tengah setiap ada berapa jarak tuh ya, itu ada satu tempat perhentian buat istirahat kayak benteng gitu. Ya, walaupun ada tembok benteng begitu. Jadi kalau orang berjalan malam hari, mereka harus sudah sampai di benteng itu, dan malam hari benteng itu ditutup. Kalau kita datangnya terlambat, itu kita nggak bisa masuk, dan itu berbahaya sekali. Ya, nah kemudian
Nah, ini foto-foto yang diambil, orang saya ini ngambil nih dari jalan ke Perga ke Antiok, ya. Nah, ini jalannya seperti ini. Kemudian kita lihat daerah Kapadokia. Saya pernah pergi ke sini, juga yang sangat terkenal di sini saat ini adalah balon udara, ya, terkenal sekali di seluruh dunia. Tapi Kapadokia ini terkenal dengan gereja-gereja di bawah tanahnya. Nah, uh, geografinya seperti ini, kering sekali. Ini nggak tahu batu apa ya, tapi di bawah tanah itu banyak rumah-rumah nih di sini. Ya, tuh kayak gua-gua itu kayak rumah. Justru gereja-gerejanya ini kayak ada gereja apel, gereja apa lagi tuh, uh, gereja ular lagi. Nah, ini semua ada di bawah tanah. Dan gerejanya ini kecil-kecil. Saya pernah masuk ke salah satu gereja ini, ya di bawah tanah atau di dalam satu gunung, ya. Kemudian juga mereka terkenal dengan underground city, ya. Nah, ini dia. Ini daerah Kapadokia, ya. Kalau Efesus sendiri, mari kita bahas. Letaknya di Asia Barat Daya Asia Kecil atau Turki modern, ya. Kemudian, nah ini dia satu dari 3 pemimpin perdagangan internasional. Satu Efesus ini, kedua adalah Antiok di Syria, dan satu lagi Alexandria di Mesir, di bawah sini nih, ya, di bawah sini. Nah, ini kota perdagangan 3 itu hebat sekali, ya. Nah, kemudian ini pusat agama. Jadi tantangan orang Kristen sama dari dulu sampai sekarang, kita dilingkungin dengan penyembahan dewa-dewa, ya. Ada kuil Diana yang mega sekali di sana, ya. Waktu saya datang ke kota Efesus juga memang banyak itu patung-patungnya, ya, gitu. Nah, di sini orang Kristen bukan Yahudi mendominasi di Efesus. Maka di pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12 itu menceritakan orang bukan Yahudi Gentile yang menjadi Kristen, ya. Makanya itu makanya karena Paulus menulis itu karena di sana banyak orang Gentile yang menjadi Kristen, ya. Nah, ini Paulus mengunjungi Efesus itu 2 kali. Yang pertama kita bisa lihat di Kisah 18 ayat 19 dan 21, ya. Tetapi orang Efesus minta dia tinggal di sana lebih lama, tapi dia nggak bisa. Dia hanya sebentar. Nah, dia datang dari Korin itu di perjalanan yang kedua. Nah, kemudian dia datang kembali dari Galatia itu di perjalanan yang ketiga, dan dia tinggal di sana selama 3 tahun. Dan dia mengingatkan itu kepada orang Efesus, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini betul-betul jiwa seorang hamba Tuhan yang betul-betul mengasihi jemaatnya, ya. Jadi itulah jiwa seorang hamba yang mengasihi jemaatnya. Oke. Nah, ini menjadi pusat pekabaran Injil, menjangkau Injil di seluruh provinsi Asia. Ya. Nah, ini juga tidak seperti surat Paulus yang lain. Nah, di sini tidak membahas kontroversi, ya, hubungan atau konflik di dalam satu gereja tersebut, tetapi untuk memperluas wawasan, ya, memahami dimensi tujuan dan kasih karunia Allah yang kekal. Kalau Galatia kan ada nada tingginya Paulus kelihatan sekali. Di 1 Tesalonika dia mengatakan yang tidak mau kerja jangan makan. Nah, kalau di Efesus nggak ada seperti itu, ya. Tujuan penulisan agar jemaat lebih menyadari posisi mereka dalam Kristus sebagai anggota tubuh Kristus. Makanya seringkali Efesus ini temanya adalah Kristus dan gerejanya, ya. Mengingatkan dasar hidup dan bertindak dalam pertumbuhan rohani. Sebagai orang percaya, memperkuat kesatuan di dalam hubungan antar jemaat. Ya, dari ayat-ayat ini biasanya Efesus disebut Kristus dan gerejanya. Begitu. Nah, terakhir, ini setelah kalau kita baca betul ya. Nah,
kami menemukan ini ayat kunci. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Biar kita menghafal ayat ini dan menjadi pegangan buat kita, karena kita diselamatkan hanya oleh karena iman, dan itu pemberian Allah, kasih karunia Allah. Ya, maka kita tidak boleh memegahkan diri. Terima kasih. Amin. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke video kedua, melihat outline daripada Efesus.